Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Pertama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Benar Kawung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan materi tentang uh, kaidah penyesahan, yaitu di permutasi dan kombinasinya. Yang pertama saya akan ke permutasinya dulu. Apa sih permutasi itu? Nah, permutasi itu menggabungkan beberapa objek dari satu grup dengan memperhatikan urutannya ya. Ini poin pentingnya di sini. Jadi dengan memperhatikan urutannya, ada beberapa macam permutasi. Yang pertama, jenis permutasi yang pertama adalah, nah ini ada 3, 4, 5, ada 5 jenis permutasi. Yang pertama itu adalah ini. Pertama itu permutasi dari unsur n dari n unsur berbeda. Jadi n unsur dan n unsur berbeda juga. Maksudnya gimana? Di sini banyaknya cara menyusun n unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan n unsur yang tersedia. Jadi banyaknya sama. Ya, jadi n unsur berbeda diambil dari sekumpulan n unsur yang tersedia. Rumusannya adalah seperti ini. N permutasi n atau sama dengan n faktorial. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan banyak cara dari penyusunan kata D, I, A, dan N. Di sini ada 4 huruf. Nah, cara penyusunan kata 4 huruf diambil dari 4 huruf ini sendiri. Nah, berarti N-nya adalah 4. Nah, maka jadinya N, PN sama dengan N faktorial. Berarti 4 faktorial atau 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Saya itu perbaiki dulu ya, nggak apa-apa. Ntar saya cari dulu tadi di mana permutasi. Nah, sebentar. Saya perbaiki dulu saja. Permutasinya di sini adalah n-nya 4. Sini 4 mencari 4 unsur dari 4 unsur itu sendiri. Saya ulangi. Jadi sampai contoh yang pertama. Nah, n-nya adalah 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengannya adalah 24. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, ada beberapa cara 6 buku, yaitu A, B, C, D, E, F disusun dalam rak buku. Nah, di sini kan ada 6 buku. Nah, maka N-nya adalah 6. Maka hasilnya 6 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengannya 720 cara. Tuh. Terus jenis permutasi yang kedua itu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Ini R dan N-nya berbeda. Jadi banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Di mana ini adalah N, P, R. N itu adalah yang tersedia, N itu yang akan kita ambil. Berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Contohnya adalah seperti ini. Nah, banyaknya cara penyusunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Nah, di sini ada 5 orang calon, akan diambil 3 jenis posisi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini kalau menggunakan rumus ini, menggunakannya adalah seperti ini. Maka 5P3, N-nya adalah 5, R-nya adalah 3, karena mengambil 3 dari 5 orang. Berarti n faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Itu sama dengannya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Atau sama dengannya adalah ini kita coret. Maka jadinya 5 kali 4 kali 3. Atau sama dengannya adalah 60 cara. Ini kalau kita menggunakan rumus permutasi.
Nah, ada cara lain yaitu menggunakan kalau kotak-kotak ya, ini namanya kok, kalau bisa bentuk tabel boleh, kotak-kotak juga boleh. Nah, di sini kita ambil ada, karena di anu 3 berarti ketua, sekretaris, bendahara. Nah, dari kelima ini kan 5 orang calon, berarti kelima orang calon itu bisa menjadi seorang ketua. Nah, berarti 5 orang itu bisa menjadi ketua. Karena salah satu sudah menjadi ketua, berarti yang berhak menjadi sekretaris itu adalah 4 orang, karena tidak boleh ada double jabatan. Ya. Nah, terakhir ada bendahara, berarti ada 3 orang yang bisa menjadi bendahara, karena dari 5 orang sudah menjadi ketua satu, sekretaris satu, berarti tinggal sisa 3 orang. Nah, dari hasil ini tinggal dikalikan saja, 5 kali 4 kali 3. Nah, berarti 60 cara. Seperti itu. Oke, itu permutasi yang kedua. Permutasi yang ketiga. Nah, permutasi yang ketiga saya ulangi dulu lagi aja. Nah, ininya belum saya kasih animasi. Saya kasih animasi dulu. Oke, ini ke nah, oke. Nah, permutasi yang ketiga yaitu permutasi memuat unsur yang sama. Nah, berarti banyaknya permutasi n unsur yang sama, yaitu yang memuat k unsur yang sama, l unsur yang sama, dan seterusnya. Itu kalau kita misalkan k, l unsur sama, berarti ada beberapa unsur yang sama di situ. Nah, caranya adalah permutasinya n faktorial dibagi yang sama itu ada berapa. Ini kita misalkan k dan l. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, berapa kata bisa disusun dengan semua huruf pada kata matematika. Nah, dalam kata matematika itu ada beberapa huruf yang sama. Nah, dari matematika itu ada 10 huruf, tapi dari 10 huruf ini ada beberapa yang sama. Misalkan M itu ada 2, A itu ada 3, dan T itu ada 2. Yang lain satu semua. Nah, berarti kita misalkan N faktorial dibagi M, A, T faktorial semua. Jadi kita ambil yang samanya saja. Yang sama ada berapa? Kalau yang satu kan satu faktorial tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, maka kita akan kalikan 10 kali 9 kali 8 sampai 2 kali 1. 2 faktorialnya juga 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Maka hasilnya 3.628.800 dibagi 24, atau sama dengan 151.200 cara. Itu permutasi dengan unsur yang sama. Yang keempat itu permutasi siklis. Nah, siklis itu berarti jenisnya melingkar. Ya, unsur lingkaran. Nah, melingkar. Karena siklis itu diambil siklus ya. Siklus itu kan melingkar. Nah, rumus permutasinya adalah n-1 faktorial. Contohnya, nah, suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang duduk melingkar. Dengan berapa cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda. Nah, di sini kan duduk melingkar, n-nya ada 5 orang, berarti n-nya n-1 faktorial karena ada 5 orang peserta. Nah, berarti hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sama dengan 24 cara. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada 6 mahasiswa duduk mengelilingi sebuah meja bulat. Ada berapa permutasi untuk menyusun tempat duduk jika 2 mahasiswa selalu duduk berdampingan. Nah, di sini ada 6 mahasiswa tapi ada syaratnya 2 mahasiswa selalu duduk berdampingan. Nah, di sini berarti kita ambil oh iya salah. Oke, sorry.
Nah, saya ulangi dulu ini. Ini berarti kita ambil 5. Karena yang 6 ini, karena 2 itu dianggap 1. Oke. Nah, berarti ini hasilnya. Oke, berarti berapa ini? 48 cara. Oke, berarti ini saya ganti saja. Nah, oke. Saya langsung ke contoh kedua. Nah, contoh kedua. Nah, kenapa di sini E-nya menjadi 5? Nah, kenapa N-nya menjadi 5 bukan 6? Karena apa? Karena dua mahasiswa ini kita anggap satu. Karena ini kan selalu berdampingan ya. Nah, berarti dari 6 mahasiswa ada 2 mahasiswa yang berdampingan itu dianggap satu. Berarti kan cuma ada 5 orang mahasiswa. Berarti 5 dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 4 faktorial 2 faktorial. Nah, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Nah, berarti hasilnya adalah berapa ini? 48 cara itu. Seperti itu. Jadi siklis berarti melingkar. Nah, di sini ada contoh kedua. Kalau misalkan di sini 3 mahasiswa berdampingan, berarti 3 orang ini dianggap satu. Seperti itu. Dan ini 3 faktorial. Ini 2 ini diambil dari karena 2 orang ini saling berdampingan. Oke, contoh kelimanya, contoh kelima, jenis permutasi yang kelimanya itu permutasi dengan pemulihan atau pengembalian. Jadi n faktorial itu yang dengan pengembalian atau pemulihan. Itu berarti NPR-nya adalah N pangkat R. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada 4 orang pedagang yang akan ditempatkan masing-masing sebanyak 3 masing-masing ditempatkan di masing-masing sebanyak 3 tempat ya dengan pemulihan. Berarti cuma ada 4 orang pedagang tapi cuma tempat yang disediakan ada cuma 3 tempat. Nah, berarti karena ini boleh menggunakan pemulihan atau pengembalian, berarti 4 pangkat 3 seperti itu. Nah, di sini 4 kali 4 kali 4. Ini yang tanpa pemulihan. Kalau tanpa pemulihan berarti yang pertama tadi ya, ini dengan pemulihan atau dengan pengembalian. Maka hasilnya adalah saya salah. Oke, saya keliru, ini diganti dulu angkanya. Oke, ini ada yang keliru, mana tadi? Nah, ininya berarti saya ganti jadi 64. Nah, oke. Oke, berarti ada 64 cara. Nah, itu untuk permutasi ada 5 buah jenis permutasi. Di sini permutasi pendekatannya adalah dengan memperhatikan urutannya. Oke, untuk materi permutasi saya anggap cukup. Nanti untuk materi tentang kombinasinya ada di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.